Arkadaşlar, merhaba. Oke guys, selamat datang lagi di YouTube channel kita. Hari ini kita lagi explore salah satu kota yang ada di Turki ya. Nama kotanya adalah Izmir. Apa nama kotanya? Izmir. Jadi sebenarnya kota Izmir ini terkenal dengan kota sekuler di Turki guys. Beda dari yang kota sebelumnya yang kita kunjungin ya. Itu 180% beda. Ya, kalau yang sebelumnya kan kita ke Şanlıurfa dan di sana tuh Islamnya tuh masih kerasa gitu ya. Nah, ini kita kunjungin kota yang ya gitulah. Nanti kita lihat guys, aku juga sebenarnya belum pernah ya dalam seumur hidupku ke Izmir. Dan sebenarnya di Izmir ini ada adikku guys, Thohir namanya. Oh, itu suaranya tuh. Abangku, gimana kabarnya? Jangan. Aduh, ya Allah. Ini ketemu sama abangnya? Iya, ini abangku guys. Iya. Balik. Dia. Gimana akhir kabar lu? Gila. Susah di sini, tinggal di Susah sini. ya? Antum masih Islam kan? Masih Alhamdulillah. Apa ini? Masih sholat ya? Masih lah. Masih ya. Iya. Jadi guys, ini adalah adik aku yang dia udah berapa tahun nih di Izmir ya? 4 tahun sekarang. 4 tahun ya. Sebenarnya kotanya tenang di sini. Tenang ya. Tenang, tapi karena kita lagi ada di pinggiran kota ya sekarang tuh. Jadi di sini suasananya agak-agak campur aduk ya. Jadi begini guys, suasana di kotanya ya. Ini di sini kita bisa lihat ini apa ya ini? Pohon kurma ya, bukan pohon kurma sih, mirip-mirip ya. Palem ya. Di sini ada banyak anjing juga guys. Anjingnya juga gede-gede. Nih, waduh, mentokkan tuh jing. Hati-hati jing. Anjing. Lah bener kan manggil sama anjing? Bener sih. Tapi jangan gampang ngegas. Ntar maknanya lain. Iya. Masa anjing? Kucing. Kan salah. Iya, bener juga sih. Jadi kota ini banyak anjingnya. Aku nggak tahu sih, mungkin karena orang sini lebih suka anjing kali ya atau gimana ya? Bener sih. Jadi kayak gitu. Kan sekuler. Mereka ngaduk ini sih, mereka sayang sama Hewan ya? binatang jalanan ya, suka hewan lalu. Tapi sebenarnya lebih ke umumnya sih orang Turki lebih sayang sama hewan. Bukan khusus ke satu wilayah doang ya. Di sini kelihatannya masih banyak bangunan-bangunan yang tua gitu ya. Nah ini yang bilang. Bangunan-bangunan tua nih kayak gini nih. Ini kan umurnya udah kayak 30 tahun. Masya Allah, ternyata di kota sekuler mereka masih tulis Allah ya. Masya Allah. Ini. Iya. Tapi ya guys ya, yang aku kagumin itu beberapa orang Turki misalnya yang kerja di klinik itu kan gak agamis lah gitulah. Bahkan kalau misalnya ditanya kamu percaya Allah pun kayaknya bakalan bilang enggak deh. Tapi sebelum mereka mulai tindakan tanam rambut, mereka baca Bismillah gitu. Wih, kaget aku loh. Bismillah. Kebiasaan ya. Itu orang Indonesia juga yang non muslim juga menggunakan kan insyaallah astagfirullah gitu. Iya. Ya itu kayak gitu kebiasaan, soalnya dalam hidup kehidupan kan sering dipakai. Gitu ya. Iya. Jadi di antara banyak makanan di sini, ini ada tulisan atom bomba guys. Ini salah satu makanan khas yang ada di Izmir ya. Ini kita pengen cobain gimana rasanya. Ini kelihatannya kayak apa ya? Kue ya, kue coklat. Kue biasa. Iya, kue coklat sih. Coklatnya begini dong. Kelihatannya. Coklatnya padat. Kamu meleleh ya? Iya, Biasanya meleleh loh, cuman ya. Harusnya meleleh. Harusnya meleleh ya? Iya. Iya. Berarti Gak ini usah panasin dia. Iya. tokonya yang gagal ya. Coklat. Iya. Gitu aja. Coklat. Nggak ada rasa spesialnya ya? Iya benar. Coklat biasa kayak brownie gitu. Iya. Tapi enak sih. Bahkan Karena ada coklat. Karena coklat. Kita lagi ada di pusat kotanya nih guys, dan ini bangunan yang paling terkenal di sini ya. Ini namanya Saat Kulesi. Saat itu artinya jam, kule itu menara kayak gini guys.
Jadi jam menara gini. Nah ini jam menaranya ini dibangun tahun 1901 ya. Memperingati umur 25 tahunnya Sultan Abdul Hamid kedua. Sultan terakhir kerajaan Utsmani ya. Jadi zaman dulu kalau misalnya orang-orang janjian ketemuan di mana, gampangnya mereka janjiannya di saat kolesi guys. Soalnya dulu kan belum ada HP, belum ada alat komunikasi ya. Jadi misalnya mau keluar bareng gitu, ketemuannya di mana kita? Di saat kolesi aja gitu kan. Wih bagus banget nih pemandangannya guys. Senja kayak gini ya. Jadi ini namanya wilayah Lautan Aegea guys. Kalau misalnya kita ke sana itu udah bagian Eropa guys. Di sana itu Yunani ya, sebelah sananya. Ada ibu-ibu yang mancing nih guys. Ada cowok-cowok yang lagi galau nih, cowok-cowok sad boy. Ada yang lagi pacaran ya. Macam-macam manusia dengan kegiatannya di sini guys. Guys, jadi sebenarnya dulu lautan itu sampai sana ya. Sampai sana banget gitu. Kan ada yang bilang Borneo dulu itu, yang di pusat itu, dulu laut. Dulu laut ya, tapi makin sini makin dimajuin. Kenapa soalnya? Di kampus gue dulu tahun lalu ada anak arkeologi gitu, dia nemuin fosil ikan paus dalam tanah. Oh iya. Iya. Karena dulu ini laut katanya. Iya. Jadi emang Turki tuh dia hobinya tuh karena lahannya terbatas kan. Mereka tuh sukanya meluaskan bagian daratnya gitu. Jadi kayak gini lah. Jadi sebenarnya di sini tuh laut dulu, tapi dikasih batu-batu gitu. Akhirnya jadi ada jalan buat mobil, ada jalan buat manusia berjalan kayak begini. Jadi barusan kita naik yang namanya asansor guys. Asansor dalam bahasa Turki artinya itu lift. Ini kita lagi ada di atas puncak perbukitannya ya. Jadi tadi kita naik dari bawah sana, kita naik ke atas sini, dan ini pemandangannya dari atas bagus banget. Jadi lift ini aku baca-baca tadi katanya dibangun sama salah satu orang Turki Yahudi ya. Jadi dia bikin untuk memudahkan mobilitas dari bawah ke atas. Itu doang sih sebenarnya. Dan ini karena liftnya ini udah tua umurnya, jadi di sini dibilang lift bersejarah gitu. Tapi sebenarnya waktu kita masuk tadi ya sekedar naik lift dan kita sampai puncak di sini dan ngelihat pemandangan panorama kota Izmir dan lautnya. Lumayan bagus guys kalau misalnya malam-malam. Di sini juga ada kafe, bisa duduk-duduk. Dan kafenya kosong guys. Kalau kafenya kosong pasti mahal. Sadar gak? Semua kucing di sini hamil. Ya di sini mungkin karena kucingnya pergaulan bebas. Kucing sekuler. Kucing sekuler pergaulan bebas. Hari kedua di Izmir. Kemarin kan kita sedikit capek-capek gitu kan. Kita nggak bisa terlalu banyak aktivitas, cuma bisa explore dikit di kotanya Izmir. Iya. Hari ini kita kemana ya? Jadi kita pengen ke salah satu peninggalan kerajaan Romawi kuno guys. Namanya Efes ya dalam bahasa Turki. Kalau dalam bahasa Inggrisnya Efesus. Nah di sini reruntuhan-reruntuhan guys. Dan emang sebenarnya kalau kita datang ke wilayah Lautan Aegea ini, itu banyak banget bekas-bekas reruntuhan Romawi ya. Kalau misalnya kemarin kan kita ke Şanlıurfa, di sana kan banyak banget reruntuhan nabi-nabi gitu ya, kerajaan-kerajaan Islam zaman dulu lah. Nah kalau di sini lebih ke kerajaan ini ya, kerajaan Romawi gitu. Ini juga pertama kali kita datang ke sini guys. Tadi kita berangkat dari Izmir sampai ke sini tuh jauh banget lah, ada kayak 2 jam gitu. Di sini ada banyak banget guys turis-turis dari Asia ya. Di sini ada banyak banget kucing nih. Nih yang pertama. Imut lagi. Ini ada yang lain nih. 1, 2, 3, 4. Ini di sana ada 5. Di belakang-belakang sana juga banyak. Nih ada yang jalan di sana. Hello kucing. Kucing. Gak peduli ya dia.
Asri banget sumpah di sini guys. Ini kayak kita ke Bandung gitu, ke Lembang gitu kan. Iya, pokoknya gitu ya. Asri banget kelihatannya. Aku ngebayangin sih gimana kalau misalnya kita tinggal di desa kayak begini dan belakangnya tuh hamparan gunung yang luas kayak begini gitu. Wih, asri banget. Dan sebenarnya ini kan reruntuhan-reruntuhan ya. Ini reruntuhannya tuh terkubur di bawah tanah guys. Jadi ini tuh udah digali dan sempat hilang ya. Dan ini yang diketemukan di bawah tanah nih dikeluarin di sini semuanya nih. Jadi di sini tuh paginya tuh dingin banget. Kayak bisa sampai 8 derajat, 5 derajat. Dan ini udah menuju siang guys. Kita udah buka jaket dan sekarang cuma pakai sweatshirt doang. Udah panas ini sekarang. Ini aku gak bisa bayangin sih. Soalnya di Istanbul kan kita lagi nunggu-nunggu, berharap ekspektasi akan turun salju. Tapi di Izmir siang-siang bisa jalan-jalan tanpa pakai jaket. Jadi setelah kita baca-baca sejarahnya, dulu di Efesus ini tuh kota besar guys kehitungnya ya daripada kota-kota lain. Dan ini tuh salah satu kota yang pusatnya gitu lah ya kalau kita bisa bilang di area Izmir ini. Orang-orang datang ke sini buat belanja, buat belajar. Tadi kita lihat bagian sana tuh ada perpustakaannya yang udah hancur, ada gerejanya. Jadi emang ini tuh kayak sebuah, mungkin kalau sekarang tuh kota ini kali ya, kota metropolitannya zaman dulu gitu. Kalau zaman dulu kan ya karena manusianya sedikit, jadi kelihatannya kotanya tuh kecil gitu. Padahal ini dulu kota besar dan di sini semua orang datang belanja, makan, ngelakuin semua aktivitas di satu tempat ini gitu. Iya. Ini kalau misalnya kalian datang ke sini beneran tergambar seperti di film-film ya. Dan katanya kota ini sudah melihat orang Romawi, orang Yunani, orang Ottoman. Jadi sejarahnya dari zaman dulu banget sampai sekarang gitu. Jadi udah lewat banyak kerajaan-kerajaan. Sama banyak agama, banyak agama, banyak budaya. Tapi ini kelihatannya waktu zaman Ottoman nggak terlalu ditinggali ya kotanya ya. Itu waktu itu kayaknya udah hancur-hancur. Udah sih. hancur ya. Tapi mereka masih tetap jaga aja di sini kan. Mereka gak kayak buang-buang semuanya. Mereka soalnya masih jaga gitu. Ya, soalnya tadi aku lihat di bagian pusat kota, ini nama kotanya Selçuk ya, Selçuk. Pusat kota Selçuk itu ada banyak masjid-masjid gitu. Biasanya kalau suatu pemukiman Ottoman tinggal, biasanya di sana tuh ada masjid. Sementara di sini tadi kita gak ngeliat masjid sama sekali ya. Yang artinya berarti orang-orang zaman Utsmani itu gak tinggal di sini guys. Iya. Paling mereka jaga aja tempatnya. Iya. Kita lagi berdiri di depan reruntuhan bangunan ini guys. Ini barusan aku baca tadi, ternyata di dalam sini dulunya itu perpustakaan ya. Ini bangunan besar, terus dalamnya ini, ke dalam ini ada ruangan lagi gitu. Tapi karena ini udah runtuh, jadi tersisa bagian depannya doang. Dulu ini salah satu perpustakaan pusat di kota ini ya. Jadi orang-orang datang ke sini buat belajar, menimba ilmu. Dulunya kayak gini guys bentuknya. Bagian dalamnya nih ya. Sekarang udah jadi begini. Kita coba masuk ke dalam ya guys ya. Nah di dalamnya begini. Sebenarnya nggak terlalu luas ya. Mungkin ada ruangan-ruangan tersembunyi. Aku penasaran sih gimana cara mereka membuat bangunan seperti ini tanpa menggunakan mesin apapun kan. Ini Iya dengan tangan. Manusia, dengan tangan semuanya. Pakai katrol saya yang lihat mereka bikinnya. Ini batu marmernya mirip kayak yang dipakai di Hagia Sophia ya, di lantainya. Mirip banget guys ini. Guys, aku baca-baca di sini ya. Katanya tahun 92 setelah Masehi, ini tempatnya perpustakaan militansi Efesus ini baru dibangun. Dan katanya tahun 110 setelah Masehi, ini kerajaan Celsus dia meninggal waktu dia 70 tahun. Dan setelah itu tahun-tahun 400-an setelah Masehi ada gempa dan Efesus ini semuanya runtuh hancur ya. Hancur. Itu dirawat-rawat lagi waktu 1900. Wow, ada kucing Romawi guys. Kucing Romawi ini. Purba prasejarah. Larinya cepet banget.
high teknologi kucing. Bukan high teknologi udah masa depan. Ancient cat, the holy ancient cat. Oke, jadi di depan perpustakaan ini ada satu bangunan terpisah guys. Dan setelah kita baca-baca, ternyata bangunan ini adalah WC umum di zaman Romawi kuno ya. Coba kita lihat masuk ke dalam kayak gimana isinya guys, sambil simulasi boker. Nah ini guys, ini bangunannya. Bisa kebayang nggak guys? Orang zaman di masa depan ngelihat WC kita zaman sekarang, terus mereka foto-foto, wah ini prasejarah ini WC-nya nih. Iya, ini tempat masuknya nih guys. Oh, mereka punya lampu juga ya? Lampu prasejarah. Di sini ada bangunan yang ditutup. Ini kita nggak tahu ya dulunya buat apa, soalnya nggak ada bacaannya. Tapi di sana ada ruangan guys. Mungkin tempat penyimpanan atau apa gitu ya. Nah di sini. Nah guys, ini kalau kalian lihat ini ada tempat duduk yang berjejer dan di tengahnya ada lubang-lubang begini. Di sini dulu tempat buat buang air ya. Dan mereka buang air itu sambil lihat-lihatan. Dan ini umum dan gratis katanya, aku baca tadi. Jadi WC umumnya gratis. Kenapa terlalu dekat-dekat gini ya? Ini satu orang di sini, lubang ini satu orang di sini. Jadi kalau misalnya lagi buang air tuh deket-deketan gitu. My best friend of my life. You're everywhere, I come to you. Setelah kamu udah selesai kerjanya, kita udah keluarga. Iya kan? Jadi nyemplungnya di bawah sini guys. Dan nggak tahu, mungkin zaman dulu di bawah ada air ya. Sekarang kalau kita lihat di bawah ini udah kering guys. Kering ya. Ini sepanjang ini WC semua guys. Tinggalnya kayaknya buat mandi-mandi sih. Aku mikirnya gitu. Mungkin satu orang WC-nya di sini, satu orang boker, satu orang mandi. Bisa jadi. Semuanya bersama. Iya. Ini dalamnya nih guys, bawahnya. Wih, dalam banget. Dalam tahu? Ya dalam banget, iyalah. Kalau cetek nanti keluar banjir. Wih. Udah ya, udah aku gak mau mimpi, kita lanjut ke teater aja. Dan juga ini kalau kalian perhatiin di sini jalannya ini udah marmer ya. Jalannya aja marmer loh. Marmer itu kan sesuatu yang kita bisa bilang mewah gitu ya zaman dulu. Yang dipakai buat bangunan-bangunan indah gitu, kayak barusan tadi ya perpustakaan, terus gereja-gereja, Masjid Hagia Sophia itu kan dibangunnya pakai marmer ya. Ini mereka jalannya guys pakai marmer. Artinya di sini dulu kotanya indah banget gitu, dan mungkin maju banget gitu ya kotanya ya. Kaya banget juga gitu. Sampai jalannya aja pakai batu marmer kayak gini. Jadi setelah kita baca informasinya guys, dulu di sini itu tempat pusat orang-orang beraktivitas ya. Jadi di pinggir-pinggir ini dulu di sini jualan makanan, jualan barang-barang, jualan yang lainnya gitu. Dan jalan ini khusus jalan dibuat dipakai kalau misalnya ada parade keagamaan ya. Jalan di sini ke bawah. Aku baru baca apa? Di setiap katanya di depan toko, di depan jualan, di depan apa namanya Jati Street ini ada salah satu batu dan di atasnya tulis-tulis nama-nama orang yang ada manfaatnya buat orang-orang lain, yang kayak itu apa? Kayak prize gitu. Biar mereka bangga. Misalnya kamu bantu-bantu orang-orang yang gitu. Punya jasa gitu ya. Iya, enggak, bukan jasa, itu orang-orang baik katanya yang punya manfaat untuk orang lain katanya. Dan nama-namanya ditulis di atas batu-batu seperti itu. Kayak gini ya? Iya, gini-gini. Di nama-namanya katanya tulis-tulis. Jadi orang-orang baik yang dari katanya yang suka bantu-bantu, ada manfaatnya buat orang lain gitu. Bagus banget. Nih guys, ini bisa jadi dulu di sini tempat orang-orang jualan ya, di ruangan kayak gini. Ini pinggir jalan. Ya sepanjang jalan ada banyak di depan sini. Tapi udah runtuh-runtuh kebanyakan ya. Tinggal di bagian-bagian sini aja yang masih sisa.
Jadi bangunan ini dulu dipakai buat kumpul para petinggi pemerintah di sini ya. Ini kita bisa lihat di sini ada kursi-kursi yang naik ke atas guys, mirip kayak tempat buat pertunjukan gitu ya. Dan emang sebenarnya dulu juga di sini menurut informasinya digunakan sebagai tempat konser musik ya. Jadi main musiknya itu kumpul di tengah, penontonnya di atas gini. Ada batu marmer, ini pecahan dari bangunan yang di sini ya. Susah kan? Berat loh. Iya, kalian manusia sekarang, kalian lemah dan lemak. Gila sih. Orang zaman dulu mungkin kalau misalnya ngelihat kayak gini langsung wah gitu kan, ototnya keluar semua gitu. Iya, ya pakai satu tangan aja bisa kayaknya mereka. Tangan gitu kan, mungkin dua gini. Iya, kalau mereka lihat kamu sayang, mereka pasti bilang lemah dan lemak gitu. Ini di depan aku, ini ada teater ya namanya ya. Ini teater besar guys. Tapi sayangnya kita nggak bisa masuk ke dalam sana soalnya ini lagi ada restorasi ya. Tutup. Biasanya orang-orang bisa masuk dan foto di sana gitu. Ini kita baca-baca informasinya dulu di sini tuh tempat pertunjukan, terutama kalau misalnya ada gladiator ya. Jadi gladiator itu di bawah sana. Orang-orang nonton di atas sana tuh. Kayak di film-film gitu guys, gladiator. Wah. Oke, kita udah selesai jalan-jalan di Efesus dan sekarang kita udah di bandara guys. Kita balik ke Istanbul ya. Sebenarnya kalau kita mau jujur, pengalaman pribadi kita datang ke Izmir, yang kita rasain di sini sayang banget ya. Padahal aku ekspektasiku Izmir itu wah kotanya bakalan bisa impress kita nih gitu kan. Ternyata pas kita datang kita udah disambut dengan hal-hal yang bikin kita kecewa lah ya. Yang pertama, aku ngerasa orang-orangnya tuh antipati guys di sini, entah kenapa ya. Dan iya kayak gak peduli gitu, gak peduli sesama lain. Terus dan ini yang aku rasain ya ketika aku berkunjung ke negara yang mungkin di sana tuh agamanya lebih diperhatikan gitu ya. Itu kita dapat senyuman gitu, dapat keramahan gitu ya di kota itu. Sementara kita datang ke sini kemarin aja kita kan minta sama hotelnya buat bisa early check-in ya oke gitu, gak apa-apa, emang gak bisa. Tapi dia cara ngomongnya itu udah bikin kita emosi lah gitu dengarnya ya. Gak ada empatinya sama sekali. Yang aku berharap waktu kita bilang kan udah 24 jam gak tidur guys. Iya karena baru shift malam ya. Keluar dari shift malam aku langsung berangkat ke Izmir. Izmirnya datang tapi belum tidur, check-innya juga gak bisa. Jadi aku minta itu boleh gak ya, mungkin 1 jam lebih awal gitu kita check-in nanti. Itu possible gak ya gitu. Kita cuma nanya doang. Kalau dia bilang ya maaf ya gak bisa, itu udah cukup buat aku gitu. Tapi dia gak bilang kayak gitu. Dia emang menggunakan kata-kata kasar dan bilang kamu mau apa? Kamu mau aku kasih apa namanya kamar yang kotor-kotor, tidur aja di kamar kotor gitu dia bilangnya. Tapi ini bukan ya. Cara ngomong yang baik. Bilang aja maaf ya nggak bisa bu gitu. Udah. Ya padahal kita kan sebisa mungkin kita juga kalau misalnya sama orang lain tuh kayak kita ngomongnya baik-baik gitu ya. Coba kalau misalnya orang itu udah ngomong nggak baik kita, kita udah lemparnya udah juga nggak baik juga gitu. Itu sama seperti itu nggak sih di security di dalam metro? Ya itu yang pertama. Terus yang kedua tadi pagi tadi siang sih waktu pulang dari FS tadi balik ke sini. Ini kartunya kan waktu pertama kali kita masuk ke metro untuk pergi ke si FS ini kita tap-nya 50 lira. Iya, tampilnya 50 lira. Jadi aku isi kartunya 50 lira. Kita terburu-buru soalnya trennya itu setiap 1,5 jam. Dan kita ngejar penerbangan nih. 2 menit lagi itu akan berangkat. 2 menit lagi gitu. Berangkat. Jadi aku pas tap dia bilangnya gak cukup saldonya. Jadi aku kayak gak tahu apa-apa. Aku nanya sama security ini gimana pak gitu. Dan dia bilang tiba-tiba di sini itu 90 lira. Aku bilang, aku gak tahu soalnya kita kesini seharian. Dia bilang, aku gak peduli kamu seharian atau cuma 1 jam doang. Kamu harusnya isi saldonya sebelum datang ke sini gitu. Aku shock tau, aku kaget gitu. Iya, kayak itu gimana cara ngomongnya? Aku gak minta apapun, aku gak bilang apapun. Aku cuma bilang, kita cuma di sini seharian gitu. Dan tiba-tiba kata-katanya kasar. Iya beneran loh. Iya, dan pas aku isi saldonya dengan HP, dia kasih solusinya gini guys, ini kan cuma 2 menit kan, kita harus naik berangkat. Dia bilang nunggu kereta. Beli aja di sini kartunya. Ya, padahal kita udah punya kartu kan, disuruh beli lagi kartu gitu. Aneh banget sih. Ini orangnya pas bilang beli kartu, aku bilangnya itu udah lama pak. Aku akan isi kartunya di sini. Dia bilang kamu mundur ke belakang aja, ada orang-orang yang mau lewat. Padahal kosong. Aku cek di belakangnya gak ada siapapun kan. Iya, gak ada siapapun. Gak ada orang. Ini cuma 1 menit doang, sebentar.
dia dengan suara yang lebih keras, dia bilangnya mundur lagi gitu. Mereka 2 orang. Aku rasanya semua orang yang ada di sini gitu kasar sih. Iya. Kita juga ngelihat di jalan-jalan itu kan, kalau misalnya kemarin kita ke Şanlıurfa atau ke mana gitulah, mungkin kalau ke Istanbul itu mereka kayak masih ada ininya ya, masih ada apa namanya, jiwa ramahnya, jiwa hidupnya gitu. Di sini orang-orang beneran guys, di sini orang-orang, aku nggak tahu ini pengalaman kita pribadi berdua ya. Mungkin di sini yang dia nonton terus emang udah merasakan pengalaman lain, boleh juga tulis komentar bawah. Tapi yang kita rasakan di jalan itu mereka, oh ya udah gitu, individualisnya parah. Terus ya beda lah, gak kayak Istanbul ya, meskipun Istanbul itu kota besar yang banyak pendatangnya, tapi aku merasa Istanbul itu masih lebih ramah daripada Izmir. Nah guys, orang-orang selalu bilang kota Izmir itu kota yang maju dengan pemandangan yang indah dan orang-orang yang pintar gitu. Jadi kita datang ke sini dengan ekspektasi yang tinggi ya. Kayak kota sekuler nih gitu, katanya sekuler kan lebih maju gitu ya. Kalau kota Urfa itu kota timur, jadi orang-orang mikir mungkin itu gak maju, gak maju gitu, gak edukasi gitu. Tapi sejauh ini kalau aku membandingkan di kota Urfa pun yang mereka bilang tidak maju, ada bis listrik guys. Tapi di sini bisnya yang kotor sama tua, gak bisa isi kartunya dengan kartu kredit atau debit card. Ini apa namanya, slow banget keretanya, gak ada kereta cepatnya. Padahal ini kotanya besar dan kota maju katanya. Tapi menurutku mungkin kita terlalu banyak ekspektasi sebelum datang atau apa. Ini gak sesuai ekspektasi gue. Jadi dengan pengalaman ini kita kayaknya nggak akan mau lagi datang ke Izmir ya. Dan kalau misalnya kalian mau datang ke Izmir, kalian mungkin bisa datang, tapi aku saranin palingnya 1 hari gitu. Datang ke pusat kota, habis itu langsung ke Efesus, habis itu lanjut ke kota lain. Itu udah cukup sih. Cukup banget. Iya. Untuk makanannya juga kan mereka nggak punya terlalu banyak makanan Iya, nggak terlalu banyak makanan khas di sini. Jadi ya gitu-gitu aja sih. Dari kemarin kita juga cobain yang beda, tapi kita cuma dapat kebab doner lagi gitu. Ya udah guys, kalau gitu segitu dulu aja vlog kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton kita. Jangan lupa buat nonton video selanjutnya juga, dan video yang sebelum-sebelumnya juga ya. Subscribe buat yang belum subscribe, karena di video-video setelah ini kita bakalan bikin video explore Turki yang lainnya. Oke guys, see you in the next video, and as always, görüşürüz.